bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Bahwa amin harus disambung dengan ya robbal alamin supaya tidak syubhat, begitu aja. Ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kiai kita telah mengajarkan bahwa di dalam berkhidmah ini kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Itu adalah ajaran dari kiai-kiai kita. Tetapi kiai-kiai kita juga mengerti, memahami bahwa ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah. Karena untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata, syarat untuk ikhlas itu adalah bahwa kita harus sudah mengenal Allah. Syarat untuk ikhlas itu adalah kita harus sudah mengenal Allah. Bagaimana mungkin Anda mau bekerja dengan ikhlas demi yang tidak Anda kenal? Kalau saya meminta Anda misalnya
untuk bekerja demi Syekh Syauqi, Muftil Jumhuriyah di Misra, apakah Anda bisa? Tanpa bayaran, tanpa pamrih apapun? Saya yakin Anda tidak akan bisa, karena Anda tidak pernah mengenal Syekh Syauqi. Apalagi kalau saya minta Anda bekerja ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Anda belum mengenal Allah. Maka syarat ikhlas itu adalah ma'rifatullah. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau belum ma'rifat kepada Allah. Dan kita semua tahu, para ulama kita juga tahu bahwa ma'rifatullah itu juga tidak mudah. Perlu pergulatan lahir batin yang lama untuk bisa mencapai makom ma'rifatullah. Untungnya Bapak Ibu sekalian, untungnya kita juga diajarkan tentang wasilah, tentang tawassul. Maka nalarnya sama. Bagaimana mungkin Anda bisa sungguh-sungguh meminta sesuatu dari yang tidak Anda kenal? Anda meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Anda sendiri belum mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Tetapi ulama-ulama kita mengajarkan tawassul. Tawassul ini artinya kita melakukan tadarruk kepada Allah yang walaupun belum kita kenal, tapi dengan orang-orang soleh yang lebih kita kenal. Kalau kita belum kenal kepada Allah, sehingga harapan terkabulnya doa itu tidak terlalu besar, kita bisa minta tolong kepada Kiai Abun Bunyamin untuk memintakan buat kita kepada Allah. Ya. Nah, demikian juga ikhlas. Kalau ada di antara kita yang belum mencapai makom ma'rifatullah, sehingga belum bisa ikhlas lillah, mari kita ikhlas untuk berkhidmah kepada kiai-kiai kita yang sudah kita kenal. Ya, keikhlasan kita berkhidmah untuk kiai kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun tadi oleh Ketua Satgas Nasional dikatakan bahwa ini baru kick off, baru peluncuran, tapi sebetulnya sudah ada beberapa program yang berjalan di Jawa Barat ini. Misalnya program penanggulangan stunting di Bandung Barat. Mana Bandung Barat? Bandung Barat hadir. Program penanggulangan stunting sudah berjalan di Bandung Barat dan akan segera diikuti 5 cabang yang lain. Ya. Sudah ada terlaksana juga program kehutanan sosial. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar kemarin mengajarkan bahwa amin harus disambung dengan ya Rabbal Alamin.
supaya tidak syubhat, begitu ajaran beliau ya. Ini Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya, semoga ikhtiar-ikhtiar kita ini sungguh-sungguh mampu menghadirkan maslahat yang nyata, bukan hanya bagi umat Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.